untuk memenuhi kebutuhan proyek saat itu. Kemudian kita lagi ada beberapa proyek jalan tol. Jadi yang pertama kita membuat precast. Oke, precast. Kemudian yang kedua kita ready mix, suplai betonnya. Jadi yang ketiga itu adalah konstruksi dan instalasi. Kira-kira begitu. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang dari hulu ke hilir itu berarti memang benar ya bisnisnya ini terintegrasi ya Pak ya? Insya Allah lah, mudah-mudahan kita bisa memenuhi itu. Pak, saya ingin kembali bertanya mengenai ready mix nih Pak. Ya. Apa sih Pak perbedaannya produk yang dihasilkan oleh Waskita Precast dengan produk semen aduk yang mungkin dibuat oleh customer sendiri gitu Pak? Bedanya kalau kita yang diproduk oleh kita itu terkontrol kualitasnya. Baik itu dari keseragamannya, kemudian dari kekuatannya. Kalau kita produk sendiri ya akhirnya mencampur sendiri. Kita biasanya takaran gitu ya, takaran. Kita tidak pernah memperhitungkan bahwa pasirnya basah, batunya basah. Kurang punya kita campur lah berdasarkan itu. Tapi kalau kita aduk dengan kita gitu kan dengan batching plant, itu kita timbang semuanya. Jadi itu nanti di pasir, kemudian batu, kemudian semen itu kita timbang, termasuk air. Sehingga itu terkontrol. Kemudian sebelumnya kita punya yang namanya trial dulu ya. Jadi misalkan kalau kita pergunakan batu ini, pergunakan pasir ini dengan semen tertentu ditambah aditif, nah itu kita coba dulu. Sehingga setelah kita coba itu melakukan adukan, kemudian kita tes benda ujinya untuk usia 3 hari, 7 hari, 14 hari, 28 hari. Setelah itu ternyata memenuhi, baru kita yang nanti ada namanya JMF. Jadi job mix formula. Nah, dari dasar itu kami membuat suatu adukan, campuran itu berdasarkan itu sehingga kualitasnya itu terjaga. Oke. Gitu ya. Kemudian kami juga mengukur selam. Artinya selam itu adalah keencerannya. Sehingga beton mulai keluar dari batching plant sampai dengan ke lapangan itu kita sudah tentukan. Sehingga memang kualitinya terkontrol. Jadi itu yang mengakibatkan bahwa produk yang dibuat oleh batching plant itu menjadi lebih terkontrol dan seragam. Kualitasnya Pak ya? Iya betul, kira-kira begitu. Nah Pak, kalau dari produk-produk yang dihasilkan oleh Waskita Precast ini, apa sih Pak competitive advantage-nya? Dan bagaimana menghitung biaya produksi ini supaya tetap kompetitif di market Pak? Saya pikir mungkin hampir semua pabrikan beton juga bisa memproduksi ya. Tapi kalau kita lihat bahwa kita mencoba menjaga kualitas. Jadi produk kita, jadi produknya Waskita itu yang utama itu adalah kualitas. Nomor 2 kualitas. Nomor 3 kualitas juga. Baru nanti kita ngomong masalah harga gitu ya. Jadi memang kami selalu menjaga kualitas. Karena apa? Kepuasan pelanggan itu ada di kualitas. Sehingga kami menjaga keseragaman material, kemudian keseragaman job mix tadi itu kan, sehingga kualitasnya lebih bagus. Ya saya pikir keunggulan kita tetap menjaga kualitas itu aja. Tapi tentunya juga di samping kualitas ada juga kuantitas. Artinya gini, kalau kita ada yang order ke kita 3 kubik, ya kita kasih 3 kubik. Jadi memang itulah yang kita utamakan ke customer. Jadi sehingga apa yang di order itu sesuai dengan requirement-nya mereka gitu ya. Kemudian memang menentukan harga satuan produksi. Kalau kita bilang itu harga satuan produksi, HPP kan. Jadi memang ada berbagai macam kriteria dan dasar perhitungan. Jadi terutama mungkin di material, otomatis material itu adalah sebanyak 70% komponen dari harga itu adalah di material. Kemudian kita ada pemakaian alat, kemudian ada customize-nya juga di situ, ada BUA, biaya administrasi umum. Nah dari situ kita akan coba gelarkan gitu kan, terus kemudian kita hitung secara detail, biasanya kita hitung per tahun, kemudian nanti kita hitung per bulan, kemudian nanti dari situ kita coba dibuat rasio. Ya, rasio sehingga harga yang kita berikan mudah-mudahan sih kompetitif gitu ya. Kalaupun tidak kompetitif, ya kita akan coba melakukan efisiensi. Gitu ya. Jadi efisiensi ini memang penting, efisiensi itu. Jadi kita ada namanya harga HPP ya. Harga HPP ini kita berdasarkan terhadap utilitas. Artinya utilitas itu misalkan begini, saya punya suatu kapasitas pabrik anggaplah 100. Kemudian dari 100 itu saya memakai
utilitas, artinya saya bisa memproduksi dari kapasitas itu misalkan 60%. Nah, maka disebut utilitas produksi itu adalah 60%. Nah, kalau kita bisa meningkatkan utilitas, tentunya memproduksi lebih banyak, saya akan melakukan efisien. Oke. Tapi kalau ternyata di bawah, pasti kami unefisien. Bagaimana kami harus menjaga ini? Tentunya juga harus kita mencari proyek yang lebih banyak, pekerjaan lebih banyak. Pak, masih ada lagi nggak? Gitu kan? Iya, Pasti bertanya gitu ya? Iya. Baik, kami akan melakukan yang namanya manajemen waste. Artinya gini, waste itu ada kalau di ready mix itu ada dua. Waste terhadap material baku. Jadi kalau misalkan kalau datangnya 10 ton ya 10 ton gitu kan. Kemudian kan banyak yang tercecer ya, gitu kan, tercecer. Nah, itu kita manajemen waste. Kita manajemen seminimal mungkin, Pak, ya. seminimal. Kemudian nanti kita campurkan di dalam satu batching plan, keluarnya juga akan produk. Nah, ini juga kita seefisien mungkin, sehemat mungkin, tidak ada yang tercecer di jalanan, tidak tercecer kemana-mana. Sehingga kita di samping kita menaikkan utilitas, kita juga akan menjaga supaya waste-nya itu terkendali. Kira-kira begitu, Mas. Oke, Pak. Pak, apa sih, Pak, faktor-faktor yang menentukan kualitas precast dan ready mix? Requirement. Jadi artinya gini, contohnya di precast itu misalkan harus memakai beton K600, K700, itu yang menentukan. Nah, bagaimana kita supaya memenuhi kriteria tersebut? Itu tadi kita sudah melakukan suatu JMF, kita melakukan juga trial mix gitu ya. Kemudian hasilnya gitu kan, hasilnya itu kita akan uji di 3 hari, 7 hari, 14 hari, 28 hari. Itu nanti kita akan buatkan suatu grafik gitu ya. Nanti pas 3 hari sudah mencapai berapa, 7 hari berapa, dan itulah yang menjadikan kualitas produk kita. Baik gitu ya. Nah, itu hanya untuk kekuatan betonnya. Sama juga di ready mix gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah keseragamannya. Jadi artinya gini, kalau kita ready mix itu kita cukup dengan, oh saya sudah melakukan pengujian, kuat tekan, udah selesai gitu kan. Nanti yang melaksanakan kan orang lain. Kalau precast berbeda. Kalau precast itu kita cetak sendiri. Nah, bagaimana kita mencetak precast itu supaya dia homogen. Artinya homogen itu dia tidak terjadi keropos. Ya, kemudian kita bagaimana cara menggetarkannya, bagaimana kita cara memadatkannya. Ya, kemudian kita ada quality control. Jadi ada quality control pada saat proses. Pak, bagaimana nih produk ini udah selesai dicetak. Nah, kita gunakan 2 cek gitu kan. Yang pertama itu kita pakai UVV. UVV itu kita cek alat khusus yang bisa melihat keropos atau tidaknya di dalam gitu ya. Produk kita. Makanya di kami sebelum material itu dikirim ke lapangan, kita lakukan dulu tes. Tes itu, Pak, ya? Pak, cukup dengan itu enggak. Kita lakukan lagi yang namanya hammer test. Kita cek kekuatannya, tak di beberapa tempat, kemudian kita kalibrasi terhadap hasil beton, hasil uji beton, benda uji, baru kita kalau sudah kita yakini, baru nanti itu akan kita kasih label Q-Pass. Jadi ini sudah quality control, sudah teruji. Kemudian juga masalah kehalusan, jadi bukan hanya dalamnya, luarnya juga bentuknya juga harus bagus. Yeah. Artinya kemulusannya seperti apa, itulah yang disebut dengan kualitas. Jadi sampai beton itu bisa lulus uji itu harus melewati proses yang banyak itu tadi, Pak, ya. Betul. Jadi quality itu mulai dari quality material ya bakunya, kemudian saat prosesnya, dan termasuk nanti quality bagaimana kita penyimpanan ke stok sampai ke delivery. Oke, nah mengenai stok dan delivery ini, Pak, menyambung tadi, bagaimana sih, Pak, untuk penyimpanan dan delivery yang efisien, dan terutama adalah delivery untuk menjangkau customer atau klien yang jauh dan terpencil gitu, Pak? Saya katakan tadi bahwa quality control juga pada saat ke stockyard gitu, kemudian sama handling. Terus terang ini banyak kendala yang di handling nih, ya. Oke. Sampai nanti ke ini. Coba saya bahas dari pertama dulu. Nah, begitu selesai produk, kemudian kita lakukan cek gitu ya, ternyata ini sudah lolos, baru kita akan pindahkan ke stockyard. Ini stockyard ini ada metode tersendiri. Memang kita ada manajemen stockyard karena kita itu biasanya ya, contohnya tiang pancang. Kalau kita produk yang paling lama pasti ada di bawah kan, ya, ternyata di bawah. Sehingga kalau kita mau ngirim, tentunya yang di bawah dulu dong.
gitu kan. Nah itu kita biasanya ada beberapa stockyard, ada tempat transitnya, ada yang lainnya juga. Jadi memang ada manajemen stok tersendiri gitu kan. Dengan nanti kita bahkan sekarang itu kami sudah menerapkan namanya QR code. Jadi QR code itu kalau kita beli barang gitu ya, itu biasanya kan ada kode ya, nanti di scan gitu kan. Nah ini kita juga udah pakai QR code. Jadi kalau kita cek misalnya QR code-nya, kita tembak ke situ, nanti keluar produk mana, ukuran mana, untuk proyek mana. Nah, sehingga kita tidak usah membongkar mencari-cari gitu. Kita lihat yang ditempel, kita kodak, oh ini berarti untuk proyek mana, kemudian kualitas seperti apa. Bahkan kita bisa tahu bahwa ini diproduksi di jalur mana, kemudian mandornya siapa. Nah, gitu ya. Jadi memang di QR code itu kita coba usahakan untuk sedetail mungkin. Tapi memang masih ada keterbatasan gitu ya di QR code. Kemudian kita tata itu stok supaya mudah untuk mengeluarkan. Dan memang kita kelompokkan gitu ya, kelompokkan. Kemudian juga yang paling krusial juga pada saat delivery gitu kan. Bisa ngebayang nggak kalau kita delivery, kalau girder sih mudah ya, tinggal ngangkat gitu. Tapi tiang pancang ini nggak bisa. Karena dia harus handling, dia cara ngangkatnya harus di mana gitu ya. Karena kalau ngangkat ujung ke ujung, apalagi yang 15 meter, 20 meter misalkan, itu kan akan terjadi tuntutan, ini bisa patah. Sehingga di situ kita akan coba guidance, nariknya di mana, kemudian ganjelnya seperti apa, cara mengikatnya seperti apa. Nah, biasanya kalau di pabrik itu aman, karena kita ada ngikutin prosedur. Bagaimana kalau ngebuka di sana, gitu kan? Bagaimana handling di mana, di kapalnya gitu kan? Apalagi daerah terpencil. Nah, itu memang satu kendala, sehingga kita biasanya setiap pengiriman itu ada orang kita yang monitor, mengikuti, gitu kan? Itu baru nanti handling sampai ke lapangan, ya. Kemudian belum lagi nanti handling untuk dipancang, ada titik-titik tertentu. Karena kalau kita nariknya dari ujung, bisa kemungkinan itu terjadi bending, bisa juga retak gitu ya, patah lagi. Kalau precast yang ke mana? Yang ke daerah-daerah, yang ke daerah terpencil terutama, itu kita biasanya segmental. Segmental, kemudian kita kirim ke sana. Tapi kalau ready mix, kalau volumenya banyak, kita biasanya membangun batching plan mendekati daerah itu. Oh gitu. Gitu ya. Jadi kita biasanya kalau proyek-proyek waskita, terutama jalan tol kan nggak ada jalan, kalau jalan tol di dalam kota ada juga, tapi ada juga yang di hutan gitu ya. Di hutan kita bangun batching plan di sana. Itu dedicated. Jadi kita tidak melayani keluar, tapi hanya untuk proyek tertentu. Hanya untuk proyek misalkan jalan tol itu memang didedicated untuk pembangunan jalan tol itu Pak ya. Nah, jadi kita cara-caranya seperti itu. Jadi kita karena punya 70, lihat kita volumenya, kita hitung-hitung, oh ini layak, ya sudah kita bangun. Jadi saat ini juga kita sedang membangun jalan tol dari tebing tinggi sampai ke Prapat. Itu ada beberapa batching plan kita yang memang dedicated untuk proyek. Kemudian nanti ke Aceh juga sama, kita akan bangun juga batching plan di daerah-daerah terpencil. Kira-kira begitu. Oke Pak.